Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pajak penambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Fauzan selaku moderator dan ada keempat teman saya. Yang pertama ada Dara Rania, yang kedua ada Siva Fauziah, yang ketiga ada Leri Cipinando, dan yang keempat ada Siti Nurhaliza. Slide pertama akan dibacakan oleh Dara Rania. Kepada Dara, dipersilakan. Kapan terhutang PPN atas pemanfaatan tersebut? Saat dimulainya pemanfaatan, di mana ditunjukkan saat terjadi lebih dahulu peristiwa, yaitu BKP tidak berwujud dan atau JKP tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya. Harga perolehan BKP tidak berwujud dan atau JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya. Harga jual BKP tidak berwujud dan atau penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya. Atau harga perolehan BKP tidak berwujud dan atau JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Ini adalah penggunaan prinsip destinasi dalam PPN. Prinsip destinasi dikenakan terhadap konsumsi di dalam negeri atau dalam istilah PPN di daerah pabean. Siapapun yang mengkonsumsi BKP atau JKP harus membayar PPN, bahkan kewajiban tersebut dibebankan kepada konsumen di dalam negeri. Pasal 3A ayat 3 Undang-Undang PPN mengatur bahwa PPN yang terutat atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean harus dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP tersebut. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Barang tidak berwujud, contohnya itu royalti. Jika wajib pajak membayar royalti ke luar negeri, maka wajib pajak memiliki dua kewajiban, yaitu memotong PPh pasal 26 sebesar 20% dan membayar PPN atas BKP tidak berwujud sebesar 10%. Ada 30% kewajiban yang harus ditunaikan oleh wajib pajak dalam negeri. Pajak-pajak ini harus dipersiapkan atau diperhitungkan sebelum menandatangani kontrak dengan pihak luar negeri. Bila tidak, beban pajak akan murni ditanggung dalam negeri atau bisa juga dengan metode gross up. Pihak luar negeri hanya menerima neto, urusan pajak menjadi urusan dalam negeri. Nah, urusan dalam negeri ini kemudian dibayarkan dengan cara di gross up. Selanjutnya, kriteria BKP tidak berwujud dan JKP yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean. Royalti hanya salah satu contoh BKP tidak berwujud dari luar negeri yang dimanfaatkan di dalam negeri. Ada 3 kriteria BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean adalah BKP tidak berwujud tersebut dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean. Yang kedua, kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dilakukan di dalam daerah pabean. Yang ketiga, BKP tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean. Sedangkan kriteria JKP dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean adalah JKP tersebut diserahkan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah. Pemberian JKP dapat dilakukan di dalam dan atau di luar daerah pabean sepanjang kegiatan pemberian JKP tersebut tidak menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean menjadi subjek pajak dalam negeri. Kegiatan pemanfaatan JKP yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dilakukan di dalam daerah pabean dan JKP yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean. Barang kena pajak yang tidak berwujud ini
dapat berupa sebagai hak-hak seperti hak paten, hak cipta, dan hak menggunakan merek dagang yang dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan baik untuk yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Namun sebaliknya, jasa kena pajak ini dapat berupa hal-hal yang berkaitan dengan 1. Barang yang tidak bergerak dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang berstatus sebagai baik PKP ataupun bukan di dalam daerah pabean, seperti jasa perencanaan dan penggambaran bangunan. Yang kedua, barang yang bergerak dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang berstatus sebagai baik PKP ataupun bukan di dalam daerah pabean. Yang ketiga, jasa yang dilakukan secara fisik di dalam daerah pabean seperti jasa konsultan, jasa pengacara, dan jasa akuntansi. Dalam pemungutan pajak pertambahan nilai, yang terutangnya atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa pajak dari luar daerah pabean, maka akan dikenakan tarif sebagai berikut. 1. Dikenakan tarif sebesar 10% dikali jumlah yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang melakukan penyerahan barang kena jasa tidak berwujud. 2. Dikenakan tarif sebesar 10 atau 110 dikali jumlah yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang melakukan penyerahan barang kena jasa tidak berwujud. Contoh kasus, PT ABC yang berdomisili di Jakarta melakukan perjanjian penggunaan merek dagang trademark dari Exco untuk memproduksi barang yang akan dijual ke konsumen di Indonesia. Exco diketahui merupakan perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Berdasarkan perjanjian tersebut, Exco akan memberikan hak kepada PT ABC untuk menggunakan merek dagangnya pada barang produksi PT ABC. Atas pemanfaatan merek dagang oleh PT ABC di dalam daerah pabean tersebut merupakan impor BKP tidak berwujud yang dikenai PPN di Indonesia. Sementara itu, Butir 3 SS Strip 147/2010 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan JKP dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean adalah JKP tersebut diserahkan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah. Pemberian JKP dapat dilakukan di dalam dan atau di luar daerah pabean sepanjang kegiatan pemberian JKP tersebut tidak menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean menjadi subjek pajak dalam negeri. Kegiatan pemanfaatan JKP yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dilakukan di dalam daerah pabean dan JKP yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean. Dengan menggunakan rumusan Butir 3 SE Strip 147/2010 di atas, contoh dari pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dapat dijelaskan sebagai berikut. PT ABC yang berdomisili di Jakarta menyewa konsultan hukum PT Ltd yang berdomisili di Singapura untuk memberikan saran dan masukan terkait dengan kasus hukum yang sedang dihadapi oleh PT ABC. Kegiatan konsultasi hukum tersebut dilakukan oleh PT Ltd dengan mengirimkan 2 konsultan ke Indonesia untuk bertemu dengan pimpinan PT ABC. Pemberian JKP oleh PT Ltd tidak menyebabkan PT Ltd sebagai pemberi jasa menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, atas pemanfaatan jasa konsultasi hukum oleh PT ABC di dalam daerah pabean Indonesia merupakan pemanfaatan JKP yang dikenai PPN di Indonesia.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.